wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ilmi. Saya dari program studi pendidikan ekonomi semester 4. Saya dari Universitas Hamzah-Nwadid. Hari ini saya akan membahas materi tentang pendapatan nasional. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing nih dengan kata pendapatan nasional. Jadi, secara umum pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau rumah tangga keluarga di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya sih dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian pendapatan nasional yang ditinjau dari beberapa pendekatan. Nah, di sini ada 3 pendekatan ya. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada pengeluaran, yang ketiga ada pendapatan. Nah, yang pertama itu ditinjau dari sisi produksi. Pendapatan nasional diartikan sebagai jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada ditinjau dari pendekatan pengeluarannya, yang dimana pendapatan nasional yang dimaksud itu adalah jumlah pengeluaran suatu negara, baik itu sektor perekonomiannya dalam kurun waktu tertentu. Biasanya sih dalam kurun waktu 1 tahun, baik itu berupa dalam negeri, pengeluaran dalam negeri, maupun pengeluaran luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan pendapatan, yang dimana yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara, baik itu pelaku ekonomi, pelaku usaha dan lain sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tapi biasanya kurun waktunya itu 1 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada istilah-istilah pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional mempunyai beberapa istilah. Yang pertama yaitu produk domestik bruto, yang dimana produk domestik bruto ini adalah jumlah dari keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, baik itu warga negara asing maupun perusahaan asing. Di sini produk domestik bruto tidak memperhatikan kewarganegaraan. Jadi warga asing itu termasuk ke dalam produk domestik bruto. Sedangkan ketika masyarakatnya menghasilkan barang dan jasa di luar negeri, itu tidak dihitung di produk domestik bruto. Dalam produk bruto terdapat beberapa sektor yang terdapat dalam produk bruto tersebut. Nah, di sini beberapa sektornya itu ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Yang pertama ada sektor primer. Nah, yang termasuk ke dalam sektor primer ini ada pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selanjutnya ada di sektor sekunder. Yang kedua sektor sekunder ya. Jadi sektor yang termasuk ke dalam sektor sekunder ini ada manufaktur, air, gas, bangunan. Selanjutnya yang ketiga itu ada sektor tersier, yang dimana sektor tersier ini yang dimaksud itu adalah perbankan, perdagangan, dan jasa. Istilah yang kedua yaitu produk domestik regional bruto, yang dimana produk domestik regional bruto ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu wilayahnya baik wilayah kabupaten, wilayah kota, maupun wilayah provinsi. Nah, yang ketiga ada produk nasional bruto, yang dimana produk nasional bruto ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi produk nasional bruto ini sangat memperhatikan yang namanya kewarganegaraan. Jadi warga negara asing yang ada di dalam negeri walaupun menghasilkan barang dan jasa itu tidak terhitung ke dalam produk nasional bruto. Nah, di sini untuk rumus perhitungannya itu yaitu PPPN sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Istilah yang keempat yaitu produk nasional neto, yang dimana produk nasional neto ini adalah produk nasional bruto yang dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal dan replacement, yang dimana replacement itu adalah penyusutan barang-barang yang sudah rusak atau aus dan pergantian barang-barang modal yang sudah terpakai. Nah, yang dimana rumus perhitungannya yaitu PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan ditambah dengan replacement. Istilah yang kelima yaitu pendapatan nasional neto, yang dimana pendapatan nasional neto ini adalah
Pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi, yang dimana perhitungannya itu yaitu PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, jadi pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penjualan, pajak bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan dari barang-barang mewah. Istilah yang keenam yaitu pendapatan perseorangan, yang dimana pendapatan perseorangan ini diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, yang dimana termasuk walaupun pendapatan itu didapat tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya dana pensiun dan tunjangan sosial dari pemerintah. Istilah yang ketujuh yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, yang dimana pendapatan yang siap dibelanjakan ini diartikan sebagai pendapatan yang siap guna dimanfaatkan untuk kegiatan beli barang dan jasa untuk konsumsi, dan sisanya akan ditabung untuk investasi, yang dimana rumusnya itu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, dimana pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Jadi yang wajib pajak harus menanggungjawabkan pajak itu sendiri. Contohnya pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia, yang dimana kualitas sumber daya manusia yang tinggi itu dapat berpengaruh besar terhadap besarnya pendapatan nasional yang diterima oleh suatu negara. Ketika kualitas sumber daya manusia itu tinggi, maka pengelolaan terhadap faktor-faktor lainnya akan berjalan dengan baik dan lancar. Ciri utama dari kualitas sumber daya manusia yang tinggi yaitu memiliki kompetensi dan etos kerja yang tinggi. Yang kedua yaitu keadaan sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional yang diterima oleh suatu negara, di mana keadaan sumber daya alam ini termasuk adalah keadaan geografis, keadaan sumber daya alam yang tersedia, dan keadaan iklim. Yang dimana ketika keadaan sumber daya alam yang diproduksi oleh suatu negara tinggi atau banyak, maka keuntungan yang diterima negara tersebut juga akan meningkat. Secara singkatnya, pendapatan nasional akan meningkat apabila kondisi geografis suatu negara atau kondisi lingkungan alam suatu negara baik dan kondusif, maka pendapatan nasionalnya juga akan meningkat. Yang ketiga yaitu ketersediaan modal. Modal memiliki andil yang sangat penting terhadap peningkatannya pendapatan nasional. Ketika suatu negara memiliki modal, maka kegiatan produksi dan pengalokasian sumber daya alam yang dimiliki negaranya akan meningkat, sehingga hal tersebut mempengaruhi pendapatan nasional. Berbanding terbalik dengan ketika suatu negara tidak memiliki modal untuk mengelola sumber daya alam dan produksinya, maka pendapatan nasionalnya akan berkurang. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat pendapatan nasional. Nah, jadi manfaat yang dapat kita peroleh dari perhitungan pendapatan nasional ada beberapa ya. Di sini ada 7. Yang pertama itu untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Nah, yang kedua yaitu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, yang ketiga itu yaitu mengetahui tingkat kemakmuran. Yang keempat itu untuk sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Yang kelima sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang keenam itu untuk mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membandingkan perekonomian antar daerah atau antar kabupaten. Baik, sampai sini untuk materi tentang pendapatan nasional. Jadi, teman-teman semuanya semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Saya Aulia Ilmi pamit undur diri. Sampai jumpa.